Ketemu lagi bareng gue di Head to Head. Seperti biasa ya, obrolan sepak bola yang tajam, cerdas, tapi santai. Kali ini gue mengundang dua kawan lama gue yang dulu pernah bareng-bareng juga ya di ESPN SW. Kalian pasti udah kenal deh ya, meskipun sampai sekarang juga gue masih sering siaran sih. Ada Om Yuke dan juga Om Sabto Haryo. Terima kasih ya guys. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah, ESPN FC 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun nih. Kehormatan banget nih bisa ngumpul sini. Ini sampai ada nggak foto ngobrol nih begini. Gua ngundang mereka lumayan susah loh, tapi seneng banget akhirnya punya waktu buat hadir di Head to Head kali ini. By the way, guys, kita bahas preview UCL ya. Nanti kan leg 2 masih sangat seru karena nggak ada yang dominan gitu. Kemenangannya juga sama di Barcelona juga waktu itu kan draw ya 3-3. Iya. Menurut gua lu kan siaran tuh ya. Iya. Barcelona. Jadi maksud gua mungkin gara-gara aturan baru gol tandang, gol agregat itu dihapus. Jadi sebenarnya belum ada yang aman kalau kita ngelihat hasil leg pertama kemarin nih. Belum. Iya, gue surprise juga Win, kok tiba-tiba gue dapet jadwal itu Win ya. Padahal gue nggak expect juga. Kok wah ini semifinal nih keren juga nih. Barcelona. Kenapa lu biasanya nggak semifinal ya dapat jadwalnya? gue biasanya partai-partai gue biasanya gue. Lu jangan mancing-mancing bro. Apalagi gue. terus. Tapi gue syukuri lah, gue bilang wah ini partai keren nih pas ini. Orang kan pas mungkin mikirnya wah Barcelona lah di atas angin kan. Iya. Dia juga posisinya lagi bagus kan. Wah kayaknya bakal dominan nih. Ternyata gila Inter ya. Wah. Asli. Gue nggak pernah lihat Inter sebelumnya dia berani main high press loh. Iya. Itu dia benar-benar kayak gokil. anti teori. Iya. Nih benar-benar kayaknya Simone Inzaghi nih mau bikin kejutan ya. Kayak surprise plan gitu loh ya. Dan kelihatan sekali Barcelona nggak nyaman tuh. Tiba-tiba gol cepet. Buset gue bilang. Baru detik keberapa gitu ya? Nggak nyampe 20 detik. 40 detik kurang. Iya. Jadi bola terus ke serangan sini kan dia diambil bales langsung serang ke sana. Serangan pertama. Dan gue simpulin di situ bahwa sepak bola sekarang tuh memang udah jauh berkembang, jauh lebih pragmatis sih menurut gue. Iya, walaupun betul. memang sisi-sisi permainan taktikalnya tetap ada gitu. Iya. Tapi dia mainnya langsung vertikal begitu dapat kesempatan langsung direct. Dan set pieces itu juga gue lihat kemarin tuh bener-bener dimanfaatin sih. Secara umum sih gue happy sih. Maksudnya ngelihat dua pertandingan yang semula diprediksikan akan berat sebelah terus akan ada dua gaya yang berbeda, ternyata enggak juga. Dan ya hampir menang yuk, ada goal offset yang menurut gue cuma seujung kuku gitu ya. Itu maksud gue sayang banget loh offset itu begitu. Sepatunya nomor 47. Kalau 42 aman dia tuh. 42 enggak lewat jempol. Kalau Ronald McDonald main bola tuh offset mulu tuh kakinya tuh. Jempolnya kelebihan. Iya makanya. Iya. Tapi kalau gue sejujurnya ya, ketika di awal disuruh ditanya gitu, lo Inter apa Barcelona gitu, gue bilang susah, gue bilangnya 50-50 gue. Beda ketika gue ditanya PSG sama Arsenal. Lo Arsenal dong. PSG. Beda lah. Gue emang bilang PSG 55%. Oke. Arsenalnya 45%. Sementara Inter sama Barcelona gue bilang 50-50. Gue nggak bisa bilang walaupun gue suka Barcelona gitu ya, gue tetap bilang Inter bisa bahaya gitu. Gue ngobrol sama Panji fans berat Inter, dia aja nggak pede sama Internya, gue bilang. Tapi cara mainnya gila. Cara mainnya beda dan dia datang dengan 3 kekalahan berturut-turut kan. Yes. Sama Milan, sama Bolonya, Roma. Terakhir sama Roma. Itu kalau lawan tim-tim Itali emang Inter susah karena defense-nya tim Itali tuh jauh lebih rapat dibanding tim-tim dari liga lain gitu kan. Makanya orang bilang Liga Italia itu di bawah liga-liga lain. Enggak juga, gue bilang taktikal banget itu Liga Italia. Dari dulu sebenarnya. Dari dulu. Kalau ngomong taktikal Italia dari itu dulu. Dan semua mantan pelatih yang pernah ngelatih di Inggris, pernah ngelatih di Italia, pernah ngelatih Spanyol, salah satunya Jose Mourinho kan dia bilang, gue paling ribet tuh lawan tim Italia, dia bilang. Karena mereka memprepare sebuah pertandingan itu detail kecil banget gitu. Untuk lawan tim ini kita akan bermain seperti ini. Untuk lawan ini itu berubah-ubah terus di setiap pertandingan. Kalau pemain-pemain yang nggak nangkep kan bingung gitu kan. Kemarin McTominay baru bilang, wah main di Italia ternyata susah ya. Taktikalnya banyak, tapi dia bisa cetak gol banyak kan si McTominay gitu. Kalau di Inggris tuh dia malah istilahnya kalau Inggris tuh chaos dia bilang gitu karena terlalu banyak speed ini segala macam gitu. Tapi dari tactical dia bilang Italia itu emang luar biasa gitu. Dan Inter gue bilang ketika dia kalah sama Roma sama segala macem, ini mainnya Itali. Kalau dia main sama tim seperti Barcelona, dia justru suka nih gue bilang tim yang terbuka, tim yang main megang bola, dia punya counter yang cukup bagus dan juga dia bisa manfaatin
pemain-pemain yang muscle-nya lebih gede gitu kan. Iya. Nah, itu dimanfaatin di bola-bola mati. Iya, Dan apa yang terjadi, gol salah satu yang Mkhitaryan itu kan emang plan mereka banget tuh. Iya. Barcelona naik, tas ada umpan terobosan, counternya mereka, tapi kena offside gitu. Nah, itu gue bilang Inter tuh bahaya loh kalau ketemu Barcelona tuh bisa nyusahin Barcelona. Mereka akan didominasi oleh Barcelona, tapi mereka akan cari cara untuk bisa curi gol. Jadinya 3 gol lagi. Iya, dan memang bicara sepak bola modern kan begitu ya Yuki ya. Kalau kita bicara, lu kapan sih mau main possession yang manfaatin lebar lapangan lagi kan udah makin sempit soalnya. Betul. Vertikalnya masih lebih kelihatan gitu maksud gua kan. Dan banyak manfaatin half space ya, ruang-ruang setengah betul. gitu ya, ruang-ruang antar lini ya. Dan gue kira apa yang dikatakan Aryo benar ya. Kalau itu sebenarnya nanti mungkin kita akan masuk ke MU ya. Itu sama juga MU kalau di Inggris tuh kayaknya mati kutu ya. Tapi begitu di Eropa, di Liga Eropa kayaknya dia dapat ladang baru gitu. Yang lawan tuh memang sulit juga ngadepin dia. Nah, kalau Inter kemarin memang gue sama sekali nggak expect ya dia main kayak gitu. Gue pikir dia main bakal middle block gitu ya. Ternyata dia nge-press juga di depan berani. Gila sih. Wah, ini Simone Inzaghi ini keren banget nih. Dan Barcelona mungkin terkaget-kaget ya. Gue yakin pasti Barcelona nggak akan mungkin main crossing, nggak mungkin main bola-bola atas. Pasti dia ketika mentok lawan Grendel ataupun compact defense-nya Inter, dia pasti akan coba individu, bener kan? Begitu 2-0 dia bingung mau ngapain, Yamal suruh main, baru kebuka tuh, mentalnya naik lagi kan. Abis itu ya udah, terus balance kan jadi 2-2. Wah itu udah open lagi tuh, game on lagi tuh Win. Dan tadi lu bilang kalau nggak hati-hati tuh bisa kalah itu. Iya makanya. Kalau offsetnya udah aturan baru sih disahin tuh golnya tuh. Iya kan cuma seujung kuku loh. Gila sayang banget sebenarnya. Iya. Ya itulah gue bilang Inter. Dan gue bilang syaratnya kalau Dumfries balik ke performance-nya dia ya. Dia kan berapa pertandingan gak sempat main. Kalau Dumfries balik ke performance dia, Di Marco di kiri atau Augusto lah, 2 pemain itu awalnya memang Di Marco lebih bagus gitu. Cuman berapa pertandingan terakhir agak sedikit turun, Augusto yang lebih rapi karena dia bisa bantu defense. Kalau si Di Marco kan offense-nya bagus, tapi begitu defense Bastoni jadi kelabakan tuh di sisi kirinya gitu. Makanya kemarin digantikan si Augusto masuk untuk bisa nyimbangin. 3 di tengah walaupun tua-tua ya, si Mkhitaryan. Pavard ya. Pavard nggak ada di belakang. Gua agak worry juga tuh Pavard nggak ada nih. Kan sebelumnya kan mereka bertiga tuh udah kayak beton pohon beringin lah itu susah tuh. Pavard cedera, terus si Darmian juga nggak tahu bakal main apa enggak. Si Bisek kan juga angin-anginan juga tuh, kadang bagus kadang enggak gitu. Tapi kemarin lagi rapih tuh dari sisi defense. Terus kalau Thuram bisa main, wah ini additional yang pas banget nih. Dan betul akhirnya si Dumfries bisa main, Thuram bisa main, eksekusinya ya sesuai dengan plan itu. Nah sekarang kita bicara leg kedua deh, ini kan masih sangat seru ya. Tapi sebenernya. menurut gua tim analis Barcelona kan pasti udah ngebaca juga ya. Pasti. Walaupun tipikal mainnya beda, cuma maksud gua mereka akan lebih hati-hati gitu untuk dominan, ngasih ruang. Yang suka tim nggak hati-hati tuh kadang-kadang bro, kalau udah terlihat dominan agak naik nih, itu ruang-ruang kebuka itu kadang suka miss gitu mereka itu kan. Ini kan sepak bola tingkat tinggi ini kan permainan resiko Win. Iya betul. Jadi tinggal lu filosofi lu istilahnya position gitu, oke, lu jalanin, tapi lu tahu bahwa ada resikonya. Iya. Dan lu bermain juga seperti misalnya Inter mainnya agak sedikit konservatif, tapi juga mereka tahu ada resikonya juga gitu loh. Kalau terus-terusan digempur juga kan bocor juga akhirnya kan. Ya seperti kemarin lah Inter contohnya akhirnya dibocor juga dengan individunya Yamin Lamal ya. Nah di leg kedua ini kok gua anginnya lebih ke Inter ya. Lebih ke Inter ya. Walaupun ya gua nggak tahu ya, kalau gua lihat kayaknya Lewy udah balik ya. Kayaknya udah bisa sih. Tapi kayaknya kalau Ter Stegen mungkin masih belum. Lewy kayaknya Lewy sama Balde. Nah, Lewy Balde itu gue kemarin sempat lihat dia tanggal sekitar 10 itu udah seharusnya jadwalnya udah balik dia. Kemarin kan dia disorot kan ada di bench kan senyum. Itu kalau Lewy benar-benar bisa main itu lumayan. Wah, itu lumayan tambahan. Karena dia di ruang sempit jago tuh. Iya, sama tambahan muscle itu pemain yang untuk diduelin kuat. Kan Barcelona kan Ferran kecil, Pedri kecil, banyak pemain-pemain yang emang stylish tapi bodinya gak gede gitu kan. Sementara Inter kan kekuatannya banyak, strength-nya banyak muscle-nya itu. Nah, Lewandowski bisa ngisi kekurangan Barcelona di posisi itu. Kalau mainnya 90 menit selesai, Inter bisa menang menurut gue ya. Cuman kalau laga itu masuk ke perpanjangan waktu bisa beda lagi tuh Barcelona. Habis tenaganya Inter. Kenapa Inter sekarang anginnya di Inter? Karena mereka ini udah ngerasain atmosfer sampai di 4 besar ini. Kalau nanti ke final berarti kan 2 kali beruntun dalam 3 tahun terakhir ya. Pelatihnya sama, sejumlah pemainnya sama. Secara mentalitas mereka udah ngadepin
ujian yang juga udah mereka rasain sebelumnya gitu. Bahkan kalau mereka ke final mungkin lebih besar lagi peluang juara itu, Win. Nah itu, jadi kemarin tuh kan Jadi anak-anak, kalau mau ngentikan Inter di sini. jadi anak-anak Arsenal kan pada pede waktu itu kan, pas habis ngalahin Madrid terus ngomong gini, kita mendingan ketemu Inter daripada gitu. Barcelona. Gue udah ngomong udah loh, milih justru lawan. Udah justru milih lawan mendingan nih. Barcelona back-backnya tuh nggak kayak Inter. Gue sempat bilang gitu. Nah, ternyata kan terbukti permainan Inter tuh gila banget kemarin tuh. Tapi berarti peluangnya menurut lu ya, yuk berarti lebih kepada ya kalau mungkin Inter bisa maksimalkan di 2x45, mereka bisa Iya. peluang lebih besar di situ ya. Iya, karena kalau 120 ya materi cadangannya Barcelona tuh kan misalnya nanti yang main bukan Olmo gitu ya, yang main Fermin Lopez. Menurut gua kayaknya lebih oke Fermin Lopez untuk bertarung di tengahnya lawan pemain-pemain tengah itu. Terus di depan kalau Lewy bisa langsung start, menurut gua dia langsung start. Sementara pemain kayak Olmo, pemain kayak Ferran Torres, nah itu masuk tuh di perpanjangan waktu. Itu ngeri habis itu Inter kalau pemain-pemain yang bisa manfaatin tight space tadi ya, bisa masuk di 120 menit. Itu menurut gua tuh ganti beralih ke Barcelona. Tapi kalau dalam 90 menit Inter unggul 1-0 terus dia defense gitu, nah bahaya juga. Kalau penalti kan bisa juga kan 1-1 misalnya kan itu kan terus tuh lanjut tuh. Nanti tinggal jago kipernya nih, dua-duanya nih. Yang Sommer lebih bagus kalau penalti. Yang Sommer ya? Iya kipernya. Iya, kemarin kan juga di berapa kali ada save. Penting tuh. Dan kalau Italia adu penalti loh, Italia mentalitasnya kan. Begitu mainnya di San Siro juga lagi. San Siro kadang-kadang beban juga buat tuan rumah kan. Cuma ya gue nggak tahu, gue sih masih feeling seperti kata Aryo kalau dia bisa unggul terus dia langsung compact gitu. Nah itu mati angin tuh biasanya tuh. Inter lebih suka di kandang karena mereka punya superioritas main di kandang juga ya di Liga Champions. Bahkan dia termasuk tim yang emang mereka lah tim yang paling sedikit kebobolan kan di partisipasi tim-tim besar yang di Liga Champions. Itu kan nunjukin kekuatan mereka saat defense tuh memang baja banget. Jadi kalau mereka unggul duluin, udah keluar itu aslinya tuh. Aslinya keluar dia. Udah gue tungguinnya di bawah. Udah gitu mau nggak mau kan Barcelona kan pasti harus keluar. Nah itu risiko lagi. Itu risiko. Karena Kebuka kurang. lagi. Soal gini, gue perhatiin dalam beberapa momen ya. Ketika mereka Inter nih ke press, terus mereka punya celah untuk escape gitu ya, ada exit. Mereka langsung lihatnya tuh Thuram sama Lautaro. Udah kirim ke mereka, tutup mata aja. Mereka main berdua jadi gol loh. Bolanya taktuk-taktuk. Apalagi kemarin golnya back heel. Buset, menghina banget itu golnya. Ini yang banyak kalian lupa ya guys. Kan gue kadang kalau Liga 1 sering ngomong tuh, kalau yang nggak gampang main counter gitu. Ada momentumnya, ada speednya, terakhir ada akurasi umpannya. Itu nggak gampang loh main begitu. Eksekusinya, plan-nya bisa banyak gitu ya. Cuman lo eksekusinya bisa jadi gol nggak? Iya. Lo main defense to counter, otomatis lo pasti memperkirakan lawan bakal dominasi lo, Dan peluang lo bakal dan peluang lo kecil. dikit. Nah, tapi lo bisa manfaatin nggak peluang lo yang sedikit itu? Betul. Oke, jadi guys, berapa nih kalau kita bicara leg kedua peluangnya? Lu berdua Inter kayaknya ya? Iya Inter. Dia soalnya nih Juve nih, Itali nih dia nih. Kalau Inter kan waktu itu gue ngobrol sama Panji juga gitu kan. Fansnya tuh kan ribut ngurusin treble gitu kan. Lawan Milan udah kalah kan di Coppa Italia. Udah lepas. Terus ini hampir kalah juga sama si Napoli kan. Gue bilang, momentum kalau gue ya jadi fans Inter, gue bilang, ya gue bisa-bisa di champion. Liga Italia tahun depan lu juga di atas lagi, gue bilang. Betul. Liga Champion belum tentu lu. Belum tentu balik lagi lu. Iya, belum tentu lu bisa dapat momentum seperti ini, gue bilang. Kalau gue sih. Belum tentu soalnya nanti lawannya Arsenal ya. Ya, pede banget Arsenal. Totalnya tuh menorot mulu nih. harusnya main totalnya tuh di Liga Champion. Dan ketika lawan Barcelona, lu emang harus main 100% semua nih pemain. Nutup kan kemarin tuh rapi tuh. Nutup ruangnya rapi, jarak antar lininya rapi. Betul-betul membuat Barcelona tuh harus ngerahin segala macam upaya untuk ngebongkar pertahanan lu tuh kan butuh effort lebih. Banyak effort gitu loh. Kalau lo bermain emang di konsistensi yang tinggi terus gitu. Nah itu lo harus bisa itu dan mereka buktiin di leg pertama away mereka bisa gitu. Iya. Oke, kita ke match berikutnya yaitu PSG Arsenal. Review sedikit aja kemarin. Wah, gue juga kaget liat PSG main begitu. Kayak di PS pusing gue ngeliatnya. Asli tuh kayak Arsenal tuh kayak cuma mau lihat dulu tapi salah gitu. Mau lihat dulu tapi mereka jadi salah gitu. Karena PSG mainnya aduh gila. Ruang-ruang kecil itu mereka main cepet banget loh dan itu vertikal juga mainnya. Iya. Gue coba merefer apa yang dikatakan oleh Arteta ya. Iya. Dia sendiri di presscon tuh kelihatan ya nggak nyaman ya. Dia bilang susah lawan PSG kayak begini. Lu susah katanya gitu. Karena mereka tuh memang di press group kayak gimana pun mereka escape loh. Mereka keluar terus
Ya Iya. fluid banget, cair, Iya. taktuk, berapa sentuhan sampai ke depan. Terus katanya ini, bro, di beberapa momen zonalnya itu tiba-tiba bisa jadi 1v1 juga Iya, yang iya, dijaga iya, gitu. iya, Jadi emang kombinasinya luar biasa Enrique Iya, itu ya, gila banget. ternyata ini memang blessing ya untuk PSG, untuk Enrique. Mungkin dari dulu juga dipikir kalau Mbappe dari lebih cepat keluar bagus kali. Baru momentumnya kemarin dikeluar Win. Jadi ini nggak ada lagi harus apa istilahnya rasa nggak enak, sungkan-sungkan udah lah, sekarang nggak ada pemain bintang semua sama lah gue treat kan. Dembele pertama di Barcelona, uset. Ini jadi rongsokan ya, begitu ke situ. Gila tuh. Dapet lu deh timing lu, balik lagi lu. Ternyata tergantung siapa yang pegang dan gimana sistemnya dimainin gitu sama pelatih gitu. Iya sangar sih PSG. Iya bener. Gue kalau analogin kayak main PS gitu loh. Lu ngumpan kemana tuh bola dapet, bola ke kontrol gitu kan. Biasa kan kalau itu kan first touch-nya jelek lah. Ini nggak ada first touch jelek. Dan Semua umpan-umpan dapet bola. susah tuh mereka bisa kontrol pemainnya. Jadi gue kadang-kadang geleng-geleng, kok bisa gini main ya, bener-bener Mau bola tanpa salah gitu. sekenceng apa bolanya kontrolnya jadi. Iya, Mau bola switch ke kanan, kiri, bola-bola tinggi, kontrol dapet. Dan mereka mainin sistem yang emang gaya Enrique, gaya Pep, dimana ketika lo kehilangan bola dalam 5 detik lo harus balik rebut bola itu. Iya. 3 pemain tengahnya itu kan buset. 5 second rule istilahnya. Iya, 5 second rule-nya itu kan mereka terapin banget gitu loh. Ketika lo kehilangan bola, pressing siapa, pokoknya bola itu rebut lagi. Udah gitu Atau masih lu muda-muda. tactical fall gitu ya. Kalau udah parah ya Hakimi tactical fall gitu kan. Kalau udah keteteran, ketinggalan lari gitu ya. Tactical fall. Mau nggak mau lo tactical fall gitu. Cuman kalau enggak, lu masih bisa ngerebut dengan tackle-tackle yang bersih itu kan berapa kali mereka bisa ngerebut bola itu gitu. Jadi ya ini tim yang sepanjang gua nonton Liga Champion udah masuk knockout stages ya, ketika dia lawan Liverpool, ketika ini tim yang paling impresif dari sisi strategi permainan, gue bilang sih. Ada yang bilang gini juga, Yo, lu setuju nggak? Kan kemarin nggak ada Thomas Partey ya. Ada agak mempengaruhi nggak lini tengah jadi agak sering kalah duel gitu? Pengaruh banget. Itu yang gue menjadi syarat juga. Gue bilang kenapa gue lebih ngunggulin PSG, terutama ketika di laga pertama nggak ada Partey. Ketika lawan Madrid, ketika mereka menang seperti itu, gue waktu Gabriel nggak main kan, gue bilang, waduh yang main Kiwior nih. Kiwior ngejar-ngejar Mbappe gimana ya? Awalnya gue pikir begitu kan. Ternyata dia bisa step up loh. Gue bilang, oh lini belakang berarti nggak masalah nih. Kiwior sama Saliba. Ada mentornya adalah si Saliba lumayan rapi nih. Si Arsenal masih tetap bisa rapi gitu. Tapi tengahnya begitu nggak ada orang yang harus nutupin ke kanan. Ketika bola hilang dari bek kanannya, ketika bola hilang dari bek kirinya, yang covernya, yang gelandang angkut airnya lah. Lu kalau nggak ada Partey ngarepin siapa ya? Gue pikir Jorginho juga udah agak lambat gitu kan. Berat. Rice kemarin yang taruh situ kan. Iya gue pikir kan kemarin juga orang-orang minta, terutama fans Arsenal ya. Luis Kelly nih biasa main di situ. Dia berapa pertandingan nyetak berapa gol, main dengan rating tinggi terus. Mainnya di mana gue bilang di U21-nya. Iya beda ini semifinal champion. Gue lihat wawancara fans Arsenal ngamuk-ngamuk. Harusnya gue bilang nih orang gimana ya? Itu kan dia bagus di U20, U21. Si Arteta kan pasti penuh perhitungan kan. Dia bilang sih mau nggak mau Merino turun. Soalnya kan lu nggak ada pilihan lagi gitu. Kalau cuma Rice jadi memang nggak ke depan. Itu yang ngaruh juga ya dan katanya. posisi Merino yang biasa nyuri gol di depan kan juga hilang kan. Tapi kalau lu nggak ada dia di tengah kemarin juga repot juga tengahnya gitu kan. Kemarin kompromi tuh si Arteta tuh pemilihan tengahnya siapa nih. Sementara depannya ya mau nggak mau ya Trossard karena kan Merino akhirnya turun tuh. Luis Kelly gue bilang belum bisa untuk partai yang seberat ini gitu untuk main di posisi 6. Tapi memang kalau secara umum Arsenal tuh bukan nggak punya banyak peluang, Win. Tapi banyak. Tapi memang kipernya gila. Donnarumma sinting juga tuh mainnya tuh. Kalau gue lihat kemungkinan dia kebobolan tuh 2 kali bersih harusnya. Tapi ujung-ujung jaring. Jadi Arsenal emang apes aja terus ketemu PSG mainnya bagus, kipernya juga luar biasa gitu. Dan mereka Arsenalnya juga nggak dalam full tim kan. Gue suka sebenarnya main Partey kalau dia main jadi gelandang sih, badak banget bro. Kan sering juga main jadi bek kanan kan ya. Iya. Tapi sama ngalirin bola juga bagus. Gue tadi yang gue bilang kaki nomor 47 offside tuh ya. Nah ini ada sarung tangan nih, sarung tangan kiper. Itu offset juga? Enggak, lu kalau main bola nih, lu lihat sarung tangan kiper. Oh, yang agak enggak di sini nomor berapa sih sarung tangan kiper? Paling gede ya. 10 paling gede. Lu tau Donnarumma berapa? 15. Wah, buset deh. Itu mah jangan-jangan tangan jerapah kali ya, Mas. Enggak serius yuk. Serius? Saya 15. Iya, 15. Kan dia kan 10 itu kan biasanya di relate sama ukuran kaki, sarung tangan. Tapi 15 buset gini. Loh, sepatunya nomor berapa berarti itu? Bisa 4647, Bro. Iya, 47 kali. Soalnya waktu itu kan gue ngobrol sama
perwakilan Arsenal waktu itu dia bilang sarung tangannya Szczęsny, sarung tangannya Fabianski nomor 15 kan. Most of the keeper yang top tier tuh 15. Ada yang 16 siapa gitu satu orang dia bilang. Buset, berarti lo tangan aja kalau kena jari itu kan berarti berapa senti ke depan kan. Gede lah, panjang gitu ya. Gue curiga jangan-jangan ada terapi besarin tangan ya. Enggak lah. Saat mereka lagi Emang mereka udah gede aja itu fisiknya. Bercanda gue pernah masuk. Karena kalau outfield player kan mereka dikuatin nih ada caranya kan. Kalau kiper kan tangannya harus dipanjangin caranya. Karena dia besar banget. Dan Cuma refleks juga gila sih kiper. dia berdiri aja bro, dia begini aja bro. Tuh lawan kalau nggak punya mentalitas, ya udah lu. Terus dia nggak perlu lompat megang mistar itu, nyampe itu. Dan kalau adu penalti, gue repot tuh. Iya. Dia beda istilahnya 60% anginnya ke PSG tuh kalau sampai adu penalti. Katakan let's say di leg kedua Arsenal bisa balas 1-0 gitu ya. Adu penalti PR lagi, dan kan Arsenal pemain-pemain Inggrisnya kan juga punya masalah pada execute. Iya. Titik putih kan. Nah, peluang leg kedua kan ini kan Partey kan main ya. Partey main, gua rasa juga ya itu tadi yang sempat gue bilang, pasti analisnya juga udah kasih masukan ke Arteta segala macem. Dan menurut gua sih bakal lebih seru lagi nih gitu. Dan menurut gua PSG nggak bakal terlalu rapat karena pasti akan ngejar gol kan. Jadi kesempatan dan dia tuh pernah dua main tim. defensif. PSG nggak pernah main defensif. Dia kan main dengan style mereka tetap sama. Apa yang kita lihat di 35 menit pertama di Arsenal tuh gua rasa tuh potret nanti di Paris, di mana mereka neken terus. Nah sebenarnya Arsenal justru harus ngambil kendali dari awal gitu kan. Ketika mereka megang kendali kan sebetulnya ada peluang. agak nggak nyaman kan. Ketika mereka mainin bola-bola pendek, ngebangun dari bawah kan. Sebetulnya di 35 menit pertama, lu kalau ngeliat cara mainnya, bola datang dari raya semua kan. Iya, bola betul. jauh kan. Betul. Kayaknya si Arteta mau coba itu. Dari jauh Martinelli masuk berapa kali kan sebetulnya mereka dapat peluang gitu, cuman nggak tereksekusi. Akhirnya mereka mencoba benar-benar kita build dari bawah, kita bangun serangan pendek-pendek, manfaatin tight space, create juga mereka banyak peluang. Nah, gue rasa gaya yang seperti itu yang lebih cocok untuk buat PSG nggak nyaman karena kan dengan gaya-gaya bola jauh PSG-nya sebenarnya masih nyaman kan megang bola walaupun ya Arsenalnya dapat peluang gitu, cuman PSG-nya masih nyaman megang bola gitu. Tapi ketika lu ganti yang megang inisiatif serangan, PSG-nya tuh kelihatan agak nggak nyaman dalam megang bola. Tapi terbuka nggak kemungkinan ada perubahan taktik yang di luar ekspektasi kita gitu. Tiba-tiba PSG-nya suruh Arsenal pegang bola. Ya itu bisa juga. Gua kadang-kadang karena celahnya makin kebuka Arsenal kan. Karena kita nggak pernah tahu juga sih. Counternya juga serem juga PSG. PSG punya pemain cepat. Termasuk Dembele, termasuk fullback Hakimi kan cepet juga. Kvaratskhelia itu. Tuh gila tuh pemain tuh. Due kalau gue sih ngeri banget tuh. Due juga gila Due. Buset itu. Due. Anak gue udah ini sering, Pak hati-hati Due katanya. Ini yang mana sih Due, so tau nih bener lu ngeri. Ya kan sama kayak laga kemarin Barcelona Inter. Gue nggak expect si Simone Inzaghi main kayak gitu. Iya. Ini bukan Inter nih, tapi mereka bisa ternyata main pressing kayak gitu ya. Dengan formasi 3-5-2 terus mereka main pressing grup di atas itu kan resiko banget. Iya, betul. Dan itu bukan nggak mungkin juga dilakukan oleh anti teori itu dilakukan oleh PSG saat mereka bermain di kandang. Kan buat mereka paling nggak modal 1-0 kan ya udah modal gua nih. Sekarang gue tunggu aja Arsenal pegang bola, kan Arsenal sering sulit win kalau lawan yang agak konservatif agak sulit ya. Kalau di pressing tuh mereka agak sulit berkembang memang. Di Piala sering ketemu tim-tim begitu agak mentok gitu biasanya. Iya, lawannya suruh nunggu maksud gua. Dia yang inisiatif itu kan juga nggak gampang Arsenal. Betul. Makanya kenapa mereka kemarin bisa superior lawan Madrid. Karena gaya Madrid tuh sama sekali nggak ada di gaya tim IPL kan. Tim IPL kalau ketemu Arsenal, udah low block. Biarin aja lo ngebongkar, susah lo ngebongkar gitu kan. Makanya mereka susah banget untuk cetak gol gitu di IPL. Makanya kok dia bisa main bagus sih di Champion, tapi di IPL kok Arsenal nggak bisa sih. Ya lawannya kalau mau ketemu Arsenal, mereka langsung defense. Sementara Madrid kan kebuka banget kan. Iya, betul. Makanya mereka bisa manfaatin. Nah, sekarang objektif ya guys. Final siapa? PSG Inter. Nggak, ini belum tentu bro. Iya kan lu ini gue gue nanya sih jawab. Kan setiap orang punya preferensi sendiri. Berarti gue yang subjektif. Kalau gue kan nggak ada tim pilihan gue di situ kan. Iya benar. Sama nih dia Barcelona dia. Gue PSG satu kayaknya gue yakin di PSG-nya. PSG-nya. Di Barcelona masih 50-50. 50-50 ya kalau gue bilang tadi itu. Situasi kondisinya. Kalau 90 menit imbang perpanjangan waktu Barcelona. Oh, kalau perpanjangan waktu ya. Tapi kalau 2x45 Inter bisa unggul duluan, mungkin Inter ya. Atau misalnya imbang di itu kan berarti jadinya perpanjangan kan. Perpanjangan betul. Kalau adu penalti? Barcelona,
Chesney lagi. Buangannya Juve. Udah mau pensiun nggak jadi di telepon Hansi Flick katanya. Tapi dia 6 game terakhir main terus loh. Iya, Di Liga Champions maksud gue. Dulu tahu nggak? Nih gue cerita aja ya. 2010 gue pernah diajak makan siang bareng David Seaman kan datang. Terus gue tanya tuh, menurut lu waktu lu dia sempat jadi kalau nggak salah asisten pelatih kiper deh. Gue tanya siapa kiper yang bagus sekarang lu lihat? Dia udah ngomong loh. Chesney. Ada anak muda nih, menurut gue bagus namanya Szczęsny. 2010 dia ngomong gitu. Gue baru inget tuh. Ya ternyata kan ya walaupun rada-rada ya, tapi kan dia konsisten untuk juga tuh. deputi dia jagoan dia. Iya. Deputi dia jagoan dia. Jadi apa ya? Dia paksa. Dia dilema dia. Inter ya. Tapi ya itu udah tadi ya lu bilang situasi itu ya tergantung ya. Kalau adu penalti cuma lu bingung kan? Iya, gue kan tetep pengen Barcelona. Ya itu fair ya. Kita tunggu aja guys. Nah ada satu yang penting guys mau kita bahas. MU. Kayaknya MU bisa juara nih di Europa League ya. Ini gue diledek Ibnu Jamilo nih pasti kalau sampai Ibnu juara nih. MU juara nih. Gila. Gue nonton MU tuh paling lama yang kemarin itu gini. Yang Gue lihat ini Europa League ya? Itu yang terakhir lawan Bilbao. Iya, itu gue kaget loh. Ini ajaib nih gue bilang ini MU ini mana ya, versi mana ya gitu ya. Karena gue ngeliat Dari universe mana ya? iya dari galaksi mana ya gue bilang mainnya tiba-tiba pemain-pemain yang dulu benar-benar jadi pesakitan ya. Kayak siapa? Maguire. Iya, Kirim Lindelof, assist terus kan? Maguire, terus tiba-tiba Luke Shaw juga. Iya. Gila ini kayak disirap kan, kayak di apa istilahnya? Di hipnotis gitu ya. Iya. Bilbao kan militansinya lu tahu sendiri. Itu stadion udah dibuat full house kayak gitu, mereka nggak gentar lu. Iya. Dan gol-golnya buset gue bilang ini memang MU yang versi berbeda yang pernah gue lihat sih emang sih. Kalau MU psikologis sih menurut gua. Ini kan tim lu nggak ada lagi. Lu mau kalah 5 kali juga lu nggak akan degradasi nih lu di liga ya. Udah selamat kan? Udah selamat di liga. Lu menang terus, lu nggak akan naik juga posisi Betul, lu. betul. Lu emang tinggal ini. Iya, Dan para pemain ini menjadi panggung terakhir untuk nunjukin siapa yang bakal stay di musim depan nih sama Mourinho. Iya, Lu kalau nggak habis-habisan Nggak di show off sini, ya. iya Selesai juga lu kalau nggak ini. karir lu selesai juga Iya. gitu. Selesainya mereka di semi, ya selesai juga karir mereka di MU gitu, pemain-pemain yang nggak perform gitu. Makanya mereka perform terus gitu ya. Iya, Ya bisa dibilang diuntungin kartu merah kok bisa 3 kali berturut-turut gitu ya. Iya kan? Lawan Sociedad ada kartu merah, lawan Maksud lu perform terus ini kan di Europa League-nya Europa ya? League, Iya, Europa League. Kita ngomongnya Europa League. Europa League. Kalau Premier League udah lupain lah MU. Itu kan dari laga lawan Sociedad, gue sebetulnya ngarahnya ke Sociedad. Karena kan MU pernah ketemu juga di musim lalu atau musim sebelumnya sama Sociedad, keteteran juga. Sociedad di Liga emang lagi turun sih, cuman gue pikir Harusnya bisa dia. harus bisa lah lawan MU gitu. Ternyata kalah. Terus Lyon gue pikir bakal kesulitan nih MU. Itu udah kayak main futsal juga skornya kan waktu itu. Lolos juga. Lawan Bilbao, kemarin gue juga ke Bilbao. Lolos lagi, gue bilang Dia mutlak waduh. lagi. Iya. 3-0. 3-0 emang ya itu ternyata aspek psikologis tuh penting juga tuh buat mereka untuk akhirnya bisa nunjukin karakter yang kayak gitu yang nggak pernah kita lihat di liga kan. Ini gue agak fast forward ke depan ya, guys. Kalau sampai MU juara Europa League berarti katanya ada 5 tim nanti ya dari Inggris ya. Iya 5. Iya ya, dia udah pasti dapat tambahan 1 di liganya pun kalau Kan 4 misalnya yang peringkat 4 1 sampai 4 tuh ya. Kalau dari sekarang Inggris. Oh berarti 6 5 Inggris Iya. emang. Kan Bisa 6 kalau sama kalau MU cupnya juara, ya. iya. MU juara 6 tim lolos ke UCL ya. Wah. Oke. Oke, mundur lagi nih kita bicara. Kan Spurs menang ya 3-1. Nah, di final ya kayaknya MU lah udah satu tempat ya kan. Next dia juga main di kandang. Spurs 3-1 kemarin kan lawan 3-1. Bodo ya. Bodo Glimt. Jadi gue tuh sebenarnya agak males kalau nonton MU sama Spurs gitu. Maksudnya salah satunya jangan all English final lah gitu. Karena finalnya jadi kelihatan kayak nonton Inggris ya. Spurs pula lagi yang lolos. Malah Arsenal nggak dapet apa-apa sama sekali. Chelsea juara apa? Conference League. Iya. Liverpool juara iya, Liga. benar. Antara Spurs MU juara ini, Newcastle juara FA. Arsenal juara Piala Ciki. City juara FA. Tapi lo harus ingat ya, Thomas Partey is back. Bisa Jadi habis. MU Spurs ya, MU Spurs final ya. MU Di Spurs atas ini. kertas sama ini. karena kan posisinya satu peringkat 14, satu peringkat 15 kan si Spurs. Iya. Dan sama juga mereka nggak akan turun, mereka nggak akan naik juga di liga. Ya udah, emang total bisa-bisa di Europa Nah, League. soalnya jadi serba salah gitu. Kita tuh kalau MU Spurs
Masa kita mau pinginnya Spurs yang juara gitu kan, nggak mungkin tuh. Fans Arsenal tuh udah nggak mungkin tuh. Fan MU enggak juga. Kalau MU menang, fans MU ngeledek gue nih pasti nih banyak. Tapi kan juga sering terjadi kayak gini kan, final-final sesama satu negara kan. Iya lumayan. Kayak sebelum dulu eranya Klopp ya, yang Munchen lawan Dortmund ya. Terus Atletico Real. Iya, MU Chelsea dulu kan di UCL 2008. Terakhir sih Chelsea City kan. Betul. Iya. Memang memperlihatkan klub IPL masih ya oke lah ya kalau di UCL ya. Makanya Italia tuh bisa nyelip masuk di salah satu final itu kan luar biasa ya. Selama beberapa tahun terakhir kan Italia memang struggle dan hanya ngandelin Inter aja kan. Inter terakhir juara kan 10 tahun lalu ya. Iya. 2010. 14 tahun lalu. Iya 2010. 15 tahun. Iya, makanya 15 tahun lalu kan. 15 Setelah tahun itu lalu. kan enggak ada Treble kan. itu. Iya. Makanya gue kenapa bilang ke fans Inter, ya ini harusnya lo yang lo kejar gitu. Kalau Liga mah lo tiap tahun Bisa. posisi atas 4 terus. besar lah ya kalau Liga ya. 2 besar malah kalau Inter mah. Dan kalau sekarang kan selisihnya sama Napoli juga cuma 4 poin nih kalau nggak salah. 3 poin bahkan kan. Jadi lebih baik fokus dulu di sini kan. Kan ini single match besok kan. Udah. Apapun yang terjadi ya terjadilah. Besok kan. Selanjutnya baru mikirin yang Liga gitu kan. Oke guys ya, jadi prediksi mereka nih yang gue undang, meskipun gue berharap salah ya, yang PSG-nya gitu. Jadi mereka memprediksikan PSG Inter yang ke final. Aryo agak-agak setengah hati tuh. Agak-agak setengah hati. Nah kemudian kayaknya gue juga setuju lah. Kayaknya kalau kita bicara Europa League, All English Final sepertinya udah terlihat dari hasil leg pertama MU lawan Spurs. Oke. Thank you guys. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Kira-kira gitu dulu guys. Sampai ketemu lagi ya. Ini kira-kira menurut mereka dan pembahasan gue tadi soal liga-liga Eropa. Siapa yang akan ke final. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.